Ada nyanyian yang mempertanyakan, apa yang dicari orang? Uang. Siang, malam, pagi, petang. Yang dicari orang, uang, uang, uang. Karena ada yang memahami bahwa segala sesuatu persoalan dapat diselesaikan dengan uang. Boleh saja dalam kehidupan kita merumuskan, inilah yang terpenting. Itulah yang paling penting. Bila kita baca firman Tuhan, yakni tentang dua orang muda yang sangat kontras sikapnya ketika telah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Seorang muda yang kaya raya meninggalkan Yesus untuk kembali ke hartanya yang melimpah. Sebaliknya Saulus yang menjadi Paulus meninggalkan segala kemegahannya untuk mengikut Yesus. Di Minggu Judika ini kita dicerahkan untuk memilih yang terutama. Kristus, pilihan yang terutama, yang adalah keselamatan kita. Selamat hari Minggu Judika, Bapak Ibu, anak-anak kami. Biarlah kita tetap disegarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Filipi 3 ayat 4b sampai 14. Jika ada orang lain menyangka bahwa menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Perjumpaan dengan Kristus ternyata membawa perubahan dalam cara pandang, sebagaimana yang diungkapkan Rasul Paulus. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Berani melepaskan penghargaan banyak orang, kebanggaan yang banyak orang dambakan, saat dia menemukan
yang lebih mulia, kekal dari segala kehebatan, melebihi teman-temannya yang sudah dia capai. Kehebatannya sebagai orang Yahudi terpelajar, sebagai penganiaya jemaat, tidak ada apa-apanya setelah berjumpa dengan Kristus. Ternyata perjumpaan dengan Kristus menyadarkan kita apakah arti hidup, apa yang paling berharga dalam hidup. Pengenalan akan Allah, diri, dan juga orang lain. Jadi saat kita belum berjumpa dengan Kristus dalam menjalani hidup, dapat saja salah memahami, sehingga berlari, berjuang, meraih berbagai hal yang membanggakan diri dan banyak orang. Ternyata bukan hidup di jalan yang benar. Patutlah sering dalam interaksi antar manusia ada sikut-menyikut, atau mungkin sudah menjadi serigala bagi sesama karena salah memahami tujuan hidup. Dan janganlah sampai perilaku yang benar dan baik itu hanya dituntut dari beberapa orang yang dikatakan sebagai pelayan. Justru perjumpaan setiap orang dengan Kristus akan memperbarui diri ke arah yang lebih baik, sebab akan selalu mengutamakan Kristus di atas segala-galanya. Lalu sang rasul menambahkan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dan inilah panggilan orang beriman, bahwa hidup harus terus-menerus belajar semakin mengenal Kristus dan sekaligus juga memberi buah. Jadi kita melihat kerendahan hati Paulus. Walau sudah lama melayani, bukan merasa sudah lulus dan sempurna, namun terus belajar untuk semakin lebih baik dalam mengenal Allah. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ternyata tidak kata selesai untuk berbuat banyak dalam kehidupan, apalagi untuk menyombongkan diri tidak sempat, karena tugas panggilan surgawi bagi kita setiap orang. Hal-hal masa lalu tidak akan menghantui atau menghalangi melakukan yang lebih baik ke depan. Maka sangat tepat terus mengarahkan pandangan perhatian kepada Kristus dan melakukan apa yang Kristus kehendaki. Setelah menjadi pengikut Kristus, bukan berarti jauh dari derita, lalu dalam kenyamanan dan keamanan, tetapi justru ikut di dalam derita sebagaimana telah Kristus lalui. Dan pada waktunya kita akan menerima upah surgawi yang telah disediakan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini, yang menyadarkan kami betapa kami harus semakin serupa dengan Kristus dalam perjalanan hidup ini. Biarlah dalam perjumpaan kami dengan Kristus, kami akan berubah ke arah yang lebih baik. Hidup yang bersesuaian dengan firman Tuhan. Hal-hal di masa lalu yang menghalangi kami, biarlah boleh kami lupakan oleh karena pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.